Baik, kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada kesempatan kita masih dikaruniai kesehatan, dikaruniai kemampuan bisa dengan sebaik mungkin. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Putus-putus juga. Yang lain Iya. putus-putus enggak ini? Jadi kalau Yang lain? ngomong lama gitu Bapak putus-putus gitu. Yang lain putus-putus juga. Iya, Iya. putus-putus. Oh, gitu. Ini saya pakai koneksi di kampus. Mana ini? Ya, nanti kalau putus-putus saya diinfokan ya. Ini sudah normal atau belum ini? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Untuk pagi hari ini, nanti kalau memang ada gangguan langsung disampaikan aja ya. Kita pakai koneksi. Ya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas terkait dengan teknik perkuliahan kita. Nah, harapannya Anda semua bisa memahami apa saja yang kita bahas. Itu. Jelas ya suara saya ya? Halo. Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Sekarang saya share screen aja ya. E-learning. Kelihatan semua ya? Halo? Dan kelihatan Pak. Nah, kelihatan. Hari ini saya membahas terkait dengan pengenalan software engineering dan prakteknya pada pengembangan. Ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan RPS dan penilaian. Ini ada penilaiannya sama dengan kelas yang lainnya ya. Di sini untuk penilaiannya ada beberapa komponen, yaitu ada UAS 30%, UTS 25%, praktikum 15%, tugas 20%, 10%. Totalnya ini adalah 100%. Ya, ini untuk penilaian. Nah, untuk RPS dan penilaian itu sendiri, kita bisa lihat ya, ini ada RPS. RPS itu adalah rencana semester. Kelihatan nggak RPS-nya? Nggak kelihatan? Enggak. Oh, enggak. Ya. RPS dan penilaian Anda bisa mengakses di e-learning ya. Ketika diklik, maka akan tampil RPS-nya. Saya share khusus RPS-nya ya. Oke. Sudah kelihatan RPS-nya? Sudah, Pak. Ya, jadi RPS-nya ini rencana pembelajaran semester. Yang jelas untuk praktikum kita fokus pada software engineering. Kayak seperangkat lunak. Ini bobotnya 1 SKS. Learning outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ada beberapa hal kita perhatikan di sini untuk learning outcome. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk bisa memahaminya, yaitu memahami apa saja di dalam siklus itu ada ini yang mahasiswa. Saya mohon maaf ya kalau mungkin suara saya agak kasar. Ini kemarin ngajar kelas langsung saya kok aja bukan
dan yang anak-anak. Dan semoga Anda juga semuanya itu ya. Ya, jadi mungkin saya nggak bisa keras-keras suaranya karena mungkin, tapi kedengar nggak? Dengar, Pak. Dengar ya. Ada yang masih putus-putus? Nah, halo? Enggak, Pak. Ya masih busuk. Pak. Sudah jelas, Pak. Lancar, Pak. Ada yang putus-putus apa? Ini bukan aja. Ada beberapa kemungkinan jaringan saya yang masalah, atau mungkin dari sisi Anda juga mungkin ya, saya nggak tahu nanti. Ya, jadi nanti mahasiswa apa namanya di dalam pembelajaran nanti, student are able to explain the life cycle. Mahasiswa sanggup mampu untuk apa namanya menjelaskan, ya, atau menerangkan kira-kira dari life cycle software itu seperti siklus itu pada suatu yang perlu kita, ya. Jadi perlu kita lihat di dalam siklus tanggal lunak ini adalah kompleks. Makanya perlu Anda perhatikan di sini ada perlu pendalaman ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa sanggup atau mampu untuk membahas apa namanya dalam software engineering itu kita mampu untuk melakukan ya perform requirement analysis, ya, melakukan apa namanya analisa kebutuhan apa di sini apa di dalam suatu harus mampu melakukan analisa, ya. Di atau bagaimana sih proses di dalam pelaksanaan analisa. Jadi itu. Dan juga yang ketiga adalah mahasiswa sanggup atau mampu membuat suatu model. Pemodelan, perancangan, dan development, testing, pengujian. Bagaimana bisa melakukan perawatan software. Based on-nya berdasarkan apa? Yaitu prinsip dari software, ya, prinsip dari software. Dan juga mahasiswa mampu untuk apa namanya di dalam tugas akhirnya nanti, ya, mahasiswa harapannya adalah mampu mengusulkan, ya, purpose software engineering, ya, jadi mengusulkan proyek di dalam rekayasa perangkat. Jadi seperti itu. Ya, harapannya memang itu yang perlu Anda paham. Terkait dengan apa namanya, ini yang perlu kita pahami di dalam capaian pembelajaran, khususnya untuk bagaimana siklus itu. Nanti kita akan bahas bagaimana performa dari mana kita bisa mengidentifikasi, melakukan analisa requirement, bagaimana kita bisa membuat atau mengusulkan suatu proyek. Ya, ini yang akan kita bahas. Dan ini CPL-nya, ya. Kemudian, ya, materinya adalah segini. Ada software development cycle, ada
Nah, ini yang kita bahas nanti. Software itu seperti apa. Nanti prakteknya waterfall model ini seperti apa. Ini juga kan kita bahas waterfall yang adalah metode pengembangan untuk model lama ya. Dan sekarang sudah ada Agile. Ini nanti akan kita bahas. Ada juga UML ya, Light Modeling Language. Ada juga data flow diagram. Dan juga berkaitan dengan software specification, spesifikasi perangkat lunak, yang mana kita melakukan ini. Jelaskan ini, ada software design proses, ya, dan software design data, dan juga automated design, prototyping, dan nanti ada proses, dan juga melakukan user experience ini ya. Ini pada kategori software pengembangan software ya. Software, ada juga pengujian, software testing and maintenance, dan software quality. Kualitas dari perangkat seperti apa? Nah, maka di sini ada pendahuluan yang namanya IT audit. IT audit ini nanti ada nanti saya bahas singkat saja, nanti untuk pendalamannya bisa ngambil mata kuliah yang IT audit. Kebetulan saya semester ini juga ngajar IT audit. Berikutnya adalah software evolution. Software project proposal. Oke, cuma ini 3 kali 10 menit dan 1 kali 100 menit itu maksudnya adalah ini ya, apa namanya, waktunya ya. Kalau untuk teori, kalau yang praktik adalah 1 kali 100. Baik, itu RPS yang akan kita bahas. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Monggo. Belum ada, Pak. Belum ada. Sekarang sebelum saya lanjutkan harus ada yang jadi ketua kelas. Nah, ketua kelas C. Ya, kelas C. Mau nomor saya dijadikan admin? Nomor saya dijadikan admin. Nah, sekarang ketua kelasnya saya panggil aja ya. Saya pilih atas nama Renisa Maulidiva. Ada? Ada, Pak. Ya, gimana, sanggup nggak, Mbak? Jadi ketua kelas? Ya, insya Allah sanggup. Nah, dan yang lainnya saya bertiga jadi admin, tujuannya adalah supaya mudah saya Oke, Pak, panggilnya siapa panggilannya? Panggilannya, Pak? Nah, Diva. Diva, Pak. Iya. Oke, Diva. Jadi nanti, oke, di grup sudah ada, nanti Diva petugas mengingatkan, mungkin kalau saya belum ini dan sebagainya. Baik, Pak. Oke, mohon bisa dipantau di grup. Ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya. Jadi ketua kelasnya itu pengkoordinasi. Kuliahnya kan hari Selasa ya, Selasa jam 06.30. Ya, betul. Betul enggak? Ya, 6.30. 6.30. Baik, itu sudah jelas semua ya? Ada yang mau tanyakan? Monggo silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Monggo silakan. Yang di pertemuan 16 tadi itu kan ada software proposal itu kan Pak? Ya, betul. Itu sama kayak SKPL nggak, Pak? Apa SKPL itu? SKPL itu yang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, kayak proposal. Oh, iya. Jadi untuk proyeknya nanti saya tentukan ketika menjelang itu. Ada beberapa hal menurut praktek. Yang jelas itu adalah membuat suatu usulan pengembangan suatu perangkat lunak. Jadi di situ meliputi materi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana Anda buat UML-nya, dan seterusnya, dan itu berkaitan dengan software yang diterima. Nah itu ya, kita fokus di prakteknya adalah bagaimana pengembangannya. Jadi mungkin belum spesifik seperti tadi yang disampaikan belum. Karena nanti kita lihat dulu, kita evaluasi dulu. Selama pandemi ini apakah memungkinkan di lab atau tidak.
Karena beda ya antara di lab dan online gini. Kalau di lab, insya Allah semua bisa fokus. Nggak ada alasan laptopnya ini dan sebagainya. Tapi kalau online biasanya ada kendala di ini dan sebagainya. Kayak tadi sudah ada WA ya. Ada yang WA di grup kan? Siapa yang ngecek tadi di grup? Halo? Alif? Nur Syamsi ya Pak tadi Pak. Oh iya, Urus Samsi tadi juga izin. Nggak bisa ini. Nah itulah kendalanya salah satunya. Makanya rencananya praktikum itu adalah pakai lab. Tapi karena ada pandemi, kita nunggu sampai tanggal 20. Nanti perkembangannya seperti apa, kita nunggu informasi resmi. Kalau memang dari jurusan mengeluarkan pakai lab offline, ya maka harus siap-siap offline. Ini praktek. Tapi kalau memang bisa hybrid, ya nanti kita buat misalnya ya, hybridnya seperti apa teknisnya, mungkin setiap mahasiswa buat misalnya untuk tatap muka di lab 3 kali misalnya, kali pertemuan atau 5 kali itu. Nanti kita lihat dulu. Itu ya, jelas ya? Dan Anda harus siap kalau memang ada aturan itu. Halo? Baik Pak. Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Jelas Nah, Pak. tapi sekali lagi kita mengikuti aturan yang ada dulu. Kalau memang harus online semua ya kita online. Jadi kita mengikuti instruksi dari pimpinan. Ya. Siap. Ya, jadi itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Nanti setiap pertemuannya itu apakah Oh, ini mana lewat nih? Bertanya. Abdul Razak atau saya? Abdul Ghani? Saya Pak, Abdul Razak. Abdul Razak. Ya. Pertanyaan tadi siapa? Abdul Razak. Jadi setiap pertemuan itu apakah ada Zoom seperti ini atau Oke. Setiap pertemuan apakah ada Zoom atau tidak? mungkin ada sekali-sekali di WA atau di e-learning saja begitu? Ya, jadi nanti ketika jam perkuliahan Anda harus standby. Gitu ya. Setiap jam perkuliahan. Kita jamnya jam berapa? 6.30 sampai dengan jam 8.10. 8.10. Maka di jam itu Anda harus wajib standby. Standby kalau kita online berarti harus di rumah. Atau mungkin kalau mau di jalan, asalkan siap tidak masalah. Saya nggak ingin ketika kuliah disambil. Kemarin itu ada waktu kuliah gini, saya tanya, silakan Anda tunjukkan share screen praktek Anda. Maaf Pak, saya di bis. Maaf Pak, saya di sini loh. Oh, nggak siap kuliahnya ini dan sebagainya kan. Jadi formalitas video boleh, kamera boleh di off kan, tapi ketika saya panggil Anda harus siap. Gitu ya. Kenapa boleh? Saya apa namanya? Anda boleh off-kan kamera karena faktor kuota misalnya. Ya. Kuotanya memang kalau kameranya on semua itu menyedot banyak ya, banyak kuota. Maka boleh. Cuman syaratnya adalah Anda harus siap. Jelas ya? Jelas Pak. Terima Jelas kasih Pak. Pak. Jadi media yang kita gunakan e-learning, Zoom Meet, sama WA. Itu yang kita gunakan. Jadi nanti mungkin separuh, mungkin 6:30 saya mulai melalui WA. Nanti Zoom-nya jam 7:30 misalnya. Jam 8 kurang berapa menit koordinasi. Kemudian di e-learning dan sebagainya. Anda harus siap. Jelas semua atau belum? Insya Allah sudah Pak. Jelas Pak. Baik, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Nah, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Oh, silakan. Ada tanyakan lagi enggak? Kita masih online gini. Oh, silakan.
izin tanya lagi, Pak. Ya. Untuk mata kuliah praktikum RPL ini apakah ada aplikasi tambahan yang perlu diinstal? Ya, nanti sambil jalan. Jelas itu ada Star UML itu diinstal. Ada juga untuk membuat DFD itu pakai O-Designer. Nah, ini. Nanti kita lihat dulu sambil jalan ya. Siap, Kalau Pak. ada Terima kasih, tambahan Pak. itu. Ya, jadi memang jadi gitu. Memang apa? Memang apa ya? Ada siapkan. Maka harus ada laptop dan sebagainya. Itu yang penting ya. Ya, baik. Ada lagi menanyakan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada bisa dicek di grup WA. Ya. Dicek semua atau belum? Grup WA. Sudah. Coba saya ingin tahu kesiapan Anda. Ya, kesiapannya. Sudah siap semua belum ini? Cek grup WA. Saya ingin uji coba. Ya. Nah, coba atas nama Hikmatul Maulidia. Hikmatul? Iya, Pak. Ya, langsung share screen coba. Sudah nyala belum laptopnya? Belum. Halo, Hikmatul? Mohon maaf, Pak. Kalau pakai HP bisa. Nah, ini. Ya, untuk pertemuan awal ini nggak masalah. Nanti ya, untuk pertemuan berikutnya wajib pakai laptop. Karena nanti gimana mau praktek ya? Kita praktek ya. Nah, maka untuk berikutnya wajib pakai laptop. Ya nanti sama. Oke, berarti kan pakai HP ya. Nah, jadi praktek pakai HP susah nanti. Ya, nggak maksimal. Ya, Pak, saya panggil lagi. Wike Alvina. Ya, aja. Wike Alvina. Ya, silakan. Bisa share screen. Pakai laptop atau HP? Pakai laptop. Ya, oke. Baik. Ya, seperti ini maksud saya. Ini contoh. Ini pertemuan awal nggak masalah ya. Pertemuan kedua dan ketiga, maka harus siap seperti ini. Misalnya, saya panggil tadi, langsung. Share screen. Materinya saya sedih gini. Langsung tampil. Ya, jadi gitu. Oke. Tapi yang tadi belum tampil nggak masalah ya. Ini masih pertemuan awal. Mungkin harus adaptasi. Jadi kenapa Anda harus siap? Karena mata kuliah adalah praktek. Ya, kalau nggak pakai laptop, pakai HP susah. Kalau pakai tablet, mungkin bisa. Ya, baik. Di sini ada berapa slide? Ada berapa ini? 57. 57 ya. Yang di-share oleh panggilannya siapa? Wike Alvina. Wike, Pak. Posisi di mana Wike? Di Malang. Malang, asli Malang memang. Enggak, saya asli Magetan. Oh, tapi udah di Malang. Sudah. Oh ya. Kalau nggak boleh masuk ya. Iya. Apa-apa. Jadi, insya Allah nanti kita usahakan bisa ini. Dan harapannya mata kuliah ini nanti bagi dasar nanti pada saat semester 7 harapannya sudah proposal. Ya, mau masuk di bidang apa? Kalau yang ini jelas nanti di software engineering. Oke, bisa kita lihat di sini ada 57 slide. Ya, 57 slide. Kita bisa lihat ya, 57 slide. Nah, jadi gini. Tugas Anda praktek hari ini adalah simpel saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Pertama, di sini di kelas ada sekitar berapa ini ya? 21 sama saya berarti 20. Saya kan ya berarti 20. Betul ya? Iya. Mas C. Adminnya nambah lagi nih. Halo? Adminnya nambah lagi nih. Tadi ketua kelasnya Diva kan? Iya, Pak.
Ya, adminnya saya Sudah, sama Pak, itu. Ya, eh, sudah, Tuan. semua kelas saja ya. Jadi supaya nanti saya mudah koordinasi. Ya, jadi cukup itu aja. Bukannya apa enggak, ya cuma untuk memudahkan koordinasi saja. Sehingga lupa nih yang mana. Ya, nanti tambah satu lagi itu asisten. Lab asisten. Siap-siap. Oke, nanti ketua kelas, Diva, tugasnya adalah membagi ini. Ada 57 slide. Slide 1 kosong dihitung saja, nggak masalah. 57 slide, satu kelas totalnya ada 20. Berarti 57 bagi 20 sekitar berapa? Ada yang 2, ada yang 3 slide. Betul ya? Iya, Pak. Ya, kalau 3 kali 20 kan 60. Ini kan 57 slide. Jadi masing-masing, coba Mbak Wike, klik slide yang kedua. Oke. Misalnya Wike ini kebagian slide 1 dan kedua. Kan. Nah, maka yang dibahas nanti dituliskan di Word, Microsoft Word. Kemudian Anda pahami di sini, introduction-nya ini. Anda tuliskan dalam versi bahasa Indonesia, kemudian Anda tuliskan menurut versi Anda itu maksudnya apa. Tapi berdasarkan slide saja. Jadi misalnya Wike ini dibagi oleh siapa tadi? Diva ya. Diva 1, 2, 3. Slide 1, 2, 3. Maka tidak boleh nolak. Nanti ketua kelas berhak untuk mengatur. Jelas ya? Halo? Jelas atau tidak? Jelas. Ya. Jelas, Pak. Jadi nanti setiap mahasiswa ya, itu mengerjakan kemudian diupload di WA maksimal sebelum perkuliahan berlangsung. Berarti perkuliahan berlangsung itu hari Selasa 6.30. Itu Anda harus menyelesaikan. Sudah diupload dalam. Ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait dengan praktek hari ini. Lebih cepat, lebih bagus. Monggo silakan. Yang mau tanyakan? Berarti maksimal hari ini atau minggu depan? Minggu depan. Oh, ya. Maksimal minggu depan berarti ya sebelum perkuliahan. Berarti Selasa sebelum jam 6.30. Kalau ada yang upload setelah itu gimana? Tidak saya. Jelas ya? Untuk format ininya, Pak, nama file. Kalau nama filenya ada identitas NIM nama ya. Nanti di-share di grup WA. File Word-nya. Jelas ya? NIM nama, kelasnya jangan lupa. Itu di grup WA. Jadi tidak mungkin ada yang sama. Jadi Anda menulis saja, menulis ulang. Misalnya untuk slide 2, ini professional software development, Anda tersebutkan apa? What is meant by software engineering? Kemudian Anda kasih penjelasan di bawahnya. Terkait dengan ini adalah berdasarkan ini sebagainya. Kita tuliskan saja, bebas. Dalam bentuk Word. Ingat, ini tugasnya semua kelas sama. Ingat, semua kelas sama. Tapi jangan copy paste milik kelas. Karena penjelasan yang di bawahnya itu adalah versi Anda, nggak mungkin sama plek sama persis seperti kelas ini. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Monggo. Ada yang mau tanyakan? Ada? Jelas, insya Allah, Pak. Jelas ya. Baik. Salma Nabila kok belum di-rename itu? Salma? Halo Salma. Iya Pak, sebentar saya rename. Rename dulu. Jadi setiap join harus di-rename nama. Dan Anda harus siap. Baik. Nah, sekarang saya panggil absen. Mohon didengarkan Anda merespon. Yang sudah di-rename semua kan? Harus. Ayo deh. 05 ini Rivaldi, Mei, Anissa, 60, sama 75, 89, 99 terus 100 akibat
benar. 14166. 150 enggak ada ya, Nur Samsu? Enggak ada ya, oke. Yang tadi itu Pak, yang izin. Kan enggak masuk. Anda 68 173 11. Nur Samsu tadi kenapa? Alasannya kenapa tadi? Jaringannya, Pak. Posisi di mana? Posisi di mana? Enggak tahu. Kurang tahu Pak. Kurang tahu, Pak. Mana ya? Bingung. Nah, memang memang harus ini. Ya, jadi itu. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Oh, barangkali ada yang mau tanyakan. Sudah jelas semua? Jelas, Insya Pak. Allah Pak, jelas. Jelas ya. Jadi, materi kita hari ini itu adalah pendahuluan software engineering. Kemudian sekali lagi saya ulang, indikatornya adalah indikator yang harus tercapai. Setiap mahasiswa mampu memahami software engineering dan implementasinya pada pengembangan software. Kuliah kita sistemnya apa? Yaitu menggunakan Zoom Meet, WhatsApp, dan e-learning. Jadi Anda fokus pakai Zoom Meet, WhatsApp, dan e-learning. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Sudah absen semua ya? Nah, ya, baik. Kalau sudah semuanya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Mohon diusahakan ketika Zoom Meet wajib bisa connect, kecuali kalau sakit. Mungkin halangan itu ya memang benar-benar halangan. Kalau jaringan ya diusahakan lah gimana supaya bisa ikut ya. Nah ini juga saya juga nggak lama kok ya, nggak sampai berjam pun. Jangan khawatir, kuota Anda tenang akan banyak. Karena saya menggunakan medianya 3. Ini koordinasi, kemudian e-learning, kemudian grup. Jelas semua ya? Jelas Pak, insya Allah. Baik. Jelas, Pak. Jadi selama kuliah harus stay. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga kita selalu kesehatan oleh Allah SWT. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.